dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni jadi kekuatan. Kita bersaudara, saling terima apa adanya. Mari gandeng tangan, capai indahnya damai negeri tercinta. Mari saling hargai, saling peduli dan mencintai untuk masa depan Indonesia jaya, makmur sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kebajikan, rahayu, Om Swastiastu, Guru Sumangata, salam Pancasila. Kembali ketemu dalam teras budaya yang ketiga, yang merupakan rangkaian kegiatan Sipakatau Gotong Royong Gerakan Kebudayaan dari Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan bicarakan tentang menyatukan gerakan kebudayaan yang dalam bahasa Makassar Apasere Gaukang, yang dari budayawan, tokoh-tokoh adat, dan pemuda-pemuda Bajing setelah melakukannya selama lebih dari 14 hari. Telah hadir di tempat kita ini dua tokoh penggerak dari beberapa tokoh yang lain, dua tokoh penggerak Festival Bajing 2022 yang berlangsung tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus. Bahkan lebih dari itu karena ada pra sebelumnya. Saya perkenalkan pertama tokoh budaya, pelestari budaya, Pak Haskar dan Sigolo. Selamat sore. Guru Sumangata. Pak Haskar ini pelestari budaya, tinggal di Bajing, ketua yayasan Julo Julia, dan banyak lagi yang lain ya. Itu nanti kita lebih kenal lagi. Lalu di sampingnya ada Saudara Sadikil Wahdi. Ini tokoh pemuda yang selalu menggerakkan anak-anak muda untuk berbuat. Semuanya dia kadang di belakang layar, tapi kadang-kadang maju ke depan. Ya. Siap. Ya. Guru Sumangata. Guru semangat. Guru Sumangata, salam Pancasila. Onjo kita gua. Onje gitu Bajing. Onjo kita wajing ya. Mungkin Dan Sigolo perkenalkan dulu apa aktivitasnya dan sebagainya. Baik. Makasih Pak Prof yang saya hormati. Jadi kebetulan saya di Ketua Lembaga Adat Joli-Jolia, sekaligus juga sekretaris di Yayasan Bala Lumpua Bajing. Kalau aktivitas sehari-hari, alhamdulillah saya di Dinas Pertanian Provinsi. Jadi
sekaligus menjelaskan bahwa di Bajing sebenarnya banyak organisasi budaya dan kemasyarakatan yang berada di bawah naungan Balak Lumpur. Cuma di atas ada yayasan, jadi yayasan baru lembaga adat Joli-Joli ya, dan di bawahnya ada semacam sanggar seni budaya juga ada, Ikatan Pemuda Balak Lumpur juga ada, dan beberapa sanggar dan organisasi-organisasi sosial pemuda-pemuda lainnya. Jadi bicara Bajing, keberadaan Bajing mungkin sudah kita ketahui bahwa Bajing itu besar di Takalar, Salaka, pada masa pemerintahan Karelori Bajing 1500-an sampai abad ke-16. Jadi di mana dari Takalar pergeseran itu terjadi ke Limbung. Jadi kita memperkecil bahwa keberadaannya di Limbung bukan lagi berbentuk kerajaan, tapi setelah mundur dengan sebuah peristiwa di Takalar, maka bergeser ke Limbung. Jadi di Limbung tinggal cucu-cucu Karelori Bajing. Jadi mereka-mereka itulah, termasuk kami-kami semua, termasuk keluarga besar Bajing, adalah turunan para Kareloi yang merasa punya tanggung jawab untuk membesarkan Gaukang yang ada di Balak Lumpur, di mana kejayaan-kejayaan nenek moyang kami itu yang kami tiap tahun tanggal 14 Agustus kami ritualkan dalam sebuah acara Gaukang, susur Gaukang. Jadi mungkin itu. Yang kedua, festival kemarin itu Bajing Pair, mungkin atas aliansi para pemuda-pemuda Bajing yang diadakan untuk menjelang hari Gaukang itu, yang mulai tanggal 1 sampai 14, mungkin demikian. Iya. Jadi payungnya itu Yayasan Balak Lumpur, ya, Balak Lumpur. Nanti kita perdalam tentang itu. Sekarang Pak Wahdi, ya, selalu Pak Wahdi. Sadikil ini Wahdi jarang, saja. ya Wahdi. Ya. Persilakan, perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya nama lengkap Sadikil Wahdi, tapi biasa disapa Wahdi. Aktivitas sehari-hari, kebetulan sekarang asisten dosen, baru asisten dosen, dan aktivitas lainnya saya berkecimpung di beberapa organisasi kepemudaan dan mahasiswa saat ini. Ya, jadi terima kasih atas undangan Tak. Jadi gerakan kebudayaan ini tentulah kami mengapresiasi, dari tentunya sebagai pemuda Bajing kami sangat menginginkan adanya gerakan kebudayaan ini. Jadi ini berawal dari diskusi-diskusi kecil teman-teman pemuda yang ada di Bajing. Kami lebih condong menyebutnya pemuda Mbak Lean Jenek Berang atau sebelah selatan Sungai Jenek Berang, karena setelah kami mengkaji secara mendalam sejarah Bajing ini, ternyata ada 40-an rontau, atau pada masanya itu adalah 40 pemerintah saat itu yang memerintah di setiap wilayahnya masing-masing. Itulah yang kami coba diskusikan bersama dengan teman-teman dan coba memikirkan suatu konsep di mana spirit 40 ini kita kembalikan untuk menjadi identitas teman-teman pemuda yang ada di Bajing. Jadi alhamdulillah dengan adanya kegiatan festival Bajing Pair ini, kami coba mengangkat sedikit demi sedikit 40-an rontong ini dengan lebih spesifik. Kita rangkul dengan teman-teman pemuda yang ada di sekitar Bak Lean Jenek Berang ini dengan festival
dengan adanya kegiatan-kegiatan kebudayaan untuk memantik mereka mengetahui sejarahnya dan bagaimana kejayaan pada masa itu. Jadi Bajeng VRI ini kami perlu sampaikan tidak tanggal 1 saja sampai 14, tapi kita akan coba laksanakan tahap 1 ini sampai akhir tahun ini. Akhir tahun ini alhamdulillah kemarin 14 Agustus perayaan hari ulang tahun Gaukantu Bajeng itu sangat meriah sekali karena adanya Bajeng VRI ini sebagai pra-pra untuk menyambut 14 Agustus ini. Jadi insya Allah kedepannya kami dengan teman-teman pemuda akan laksanakan sampai akhir tahun Bajeng VRI ini untuk apa regau kang hari Bajeng. Saya kira itu baru pengantar. Ya. Sebelumnya juga kan ada pra ya? Iya ada pra. Bulan 7. Bulan 7. Ya, jadi nama pranya itu Festival Galarang Bontomero. Ya, jadi di Bajeng itu ada 2 galarang. Ya mungkin nanti lebih jelasnya mungkin beliau yang jelaskan bagaimana struktur pemerintahan pada saat pemerintahan Kerajaan Bajeng ini pindah ke Limbung. Ya, ya. Saya kira. Iya, terima kasih. Nah, sebelum kita pindah ke topik tadi 40 Androng. 40. Kenapa bisa jadi 40? Kalau setahu saya 37. Oh ya. Iya. Makasih Pak Prof. Jadi mungkin 37 kan mungkin ada versi-versi lain. Jadi kita juga tidak bisa mau menyalahkan versi-versi itu. Tapi kalau data yang saya miliki kebetulan di keluarga besar, jadi dulunya kita mengenal pasukan Patangpulo yang terkenal dengan pasukan yang bisa membantu Goa dalam perluasan agresinya, termasuk penyiaran agama Islam. Bajeng Patangpulo atau pasukan Patangpulo adalah salah satu pasukan elit Bajeng yang membantu Goa, yang sempat bersama-sama dengan Goa sehingga tujuan untuk penyerang Islam bisa tercapai. Bicara Androng tahu Patangpulo, jadi begini Tabe. Waktu di Takalar kan pasukan Patangpulo berfungsi sebagai pasukan. Jadi pas pergeseran ke Bajeng atau Limbung, sistem pemerintahan sudah tidak ada, raja sudah tidak ada, yang tinggal hanya pemangku adat. Jadi struktur yang ada di Takalar itu waktu di Limbung berubah posisi menjadi 40-an rontau. Jadi 40-an rontau itu termasuk 4 batang Banoa, 2 Daeng. Jadi 4 batang Banoa yang masih sekarang ada, yaitu batang Banoa Limbung, Matalo, Pamase dan Ballo. Sedangkan Daeng ada 2, Den Tapaku dan Den Tapalangga. 2 Punggawa Kunjumai, Punggawa Manjaling, dan termasuk juga 2 Galarang Bontomero dan Galarang Tete Batu. Sedangkan di bawahnya ada 13 Androng Guru, termasuk Androng Guru Punaga, Androng Guru Tain dan lain-lain. 17 Janang, termasuk Janang Palompon dan lain-lain. Jadi 40-an rontau ini memang posisinya waktu di Takalar ada, tapi misalnya contoh Galarang ada semacam penasihat dia penasihat waktu di Takalar, termasuk juga Punggawa kan semacam dia pengawal raja kiri kanan. Pas di Limbung diubah posisi tugasnya itu menjadi penguasa wilayah, jadi dia diberikan wilayah masing-masing sesuai dengan penempatannya hingga muncul 40-an rontau, begitu mungkin. Oh iya. Iya. Tadi menarik itu ya, 14 hari non-stop. Kita plus perannya itu, dan masih tambah lagi ya. Luar biasa semangat. Dan semuanya gerakan sebagai tahu, gotong royong, gerakan kebudayaan dari Sulawesi Selatan itu sebenarnya mulai dari Bajeng. mereka mulai dari Bajeng itu tahun lalu ya, kita mulai diskusikan sampai berbentuk yang sekarang kita lakukan bersama secara gotong royong 3,5 bulan lebih akan datang. Nah, ini apa saja yang
dilakukan itu dalam acara-acaranya 14 hari itu festival Bajeng itu. Ya, jadi Festival Bajemper ini mengusung tema Pasar Regaukang Hari Bajeng. Mengusung tema Pasar Regaukang Hari Bajeng, kami laksanakan kemarin sebelum Bajemper kita adakan pra, namanya Festival Galarang Bontumero. Festival Galarang Bontumero selama 3 hari. Jadi rangkaian acara festival kemarin, pertama kita buat festival kesenian, festival Tubarani dengan teras budaya. Ya. Jadi ini yang 3 kemarin kami sudah laksanakan di festival Bajemper ini. Jadi kita lebih banyak tahap 1 ini kita lebih banyak menarasikan, mendiskusikan bagaimana 40 Anrontau ini aktivitasnya, mulai dari aktivitas dan bagaimana sejarahnya, apakah ada benda pusakanya yang terkenal pada masanya, itu kita coba angkat kembali dengan adanya teras budaya ini. Jadi 1 hari kita laksanakan festival kesenian. Jadi kita memancing masyarakat untuk hadir di lokasi untuk melihat penampilan dari teman-teman sanggar yang ada di Bajeng, dan beberapa dari Takalar dan bercampur. Jadi ada beberapa yang ikut nimbrung waktu itu untuk menampilkan keseniannya masing-masing untuk ditampilkan di Festival Bajemper. Dan alhamdulillah kemarin dengan adanya Bajemper ini, dengan adanya beberapa sanggar-sanggar yang ikut tampil pada pelaksanaan Bajemper ini, kemarin kita sudah sepakati kita akan bentuk yang namanya Sanggar Balak Lumpoa. Jadi alhamdulillah, jadi teman-teman yang berkecimpung di dunia kesenian dan sudah mempunyai sanggar, kita coba rangkul dua orang dari setiap sanggar untuk bergabung di Sanggar Seni Balak Lumpoa. Alhamdulillah kemarin setelah kita bentuk dan kita sudah lantik di acara 14 HUT Gaukan Tubajeng kemarin. Dan insya Allah setelah ini kita akan buat lagi kegiatan Bajemper selanjutnya. Jadi setelah ini kita akan buat Festival Punggawa. Jadi ada 2 punggawa yang disampaikan tadi oleh beliau. Festival Punggawa Manjali dengan Punggawa Kunjung Mange. Kita akan coba ramu ini dengan yang namanya Festival Malam Tubarani. Kalau Punggawa kan yang dikenal Punggawa ini kan keberaniannya, kesatrianya. Satrianya. Jadi dalam festival itu semua yang ada komunitas atau perguruan pencak silat kita akan undang untuk ditampilkan nanti di Festival Punggawa itu. Jadi bertahap kita akan coba potensi di setiap daerah, potensi di setiap wilayah itu kita akan coba tarik kembali dan kita buatkan yang namanya festival. Jadi itulah yang Bajemper ini misinya itu untuk apa saya Regaukang. Nah, yang saya lihat dan dengar yang paling menarik anak-anak muda ini dan orang tua adalah teras budaya. Itu sampai pagi itu ya. Iya. Coba bisa digambarkan sedikit tuh. Ya, jadi teras budaya ini kita sudah laksanakan sebanyak 2 kali. Jadi kemarin kita laksanakan di Prabajemper, Festival Galarang Bontumero. Jadi 1 hari full itu kita membahas dalam nuansa teras budaya ini kita membahas sejarah Galarang itu siapa. Jadi coba kita bayangkan mulai dari setelah asar kita sudah mulai diskusi lanjut setelah Isya sampai jam 3 subuh. Jadi kita kumpulkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat di sekitar daerah itu untuk mendiskusikan ini siapa sebenarnya ini beliau. Dan alhamdulillah sudah menemukan benang merahnya dan kita sepakati bahwasanya ada 14 galarang yang pernah menjabat sebagai Galarang Bontumero waktu itu. Jadi sudah klop. Jadi
masing-masing keturunan yang keturunan dari Galarang ini kita kumpulkan dan kita bahas mulai dari Galarang pertama, Galarang kedua, Galarang sampai Galarang ke-14, bagaimana kelebihan dan apa-apa saja yang dimiliki oleh beliau-beliau ini. Jadi di Bontomero itu dikenal dengan namanya Kampung Guru, ya, Galarang Bontomero. Jadi kecendekiawanan beliau ini kita munculkan karena di Bontomero itu banyak sekali guru. Hampir dulu itu katanya tahun 60-an, 50-an, satu rumah satu guru. Iya. Jadi dia menyebari ini di sekabupaten Goa, bahkan di luar daerah untuk mengajar. Iya. Coba kita bayangkan kalau satu rumah satu guru di Bontomero. Itu yang coba kita angkat kembali nilai-nilai kecendekiawanan ini di Bontomero ini, karena ya kita harus akui sekarang kan anak-anak muda lebih apatis untuk mengetahui itu. Padahal sebenarnya ada sejarah, ada spirit ketika kita angkat spirit itu, maka yakin dan percaya itu akan menjadi identitas kita sebagai anak muda, sebagai anak muda Bajeng yang harus bangga dengan adanya sejarah itu pada masa itu. Jadi teras budaya kita coba rangkum, kita coba diskusikan dan sampai jam 3 subuh. Jadi menarik sekali nih ini diskusi karena untuk Pasere Gaukang ini ya, boleh dikata agak-agak susah. Iya, agak-agak susah karena banyak versi-versi yang bermunculan, sehingga kita panggil untuk membicarakan ini. Dan alhamdulillah dengan adanya teras budaya ini, tokoh-tokoh setempat itu saling menyupport sekarang, dan ternyata memang di sekelilingnya ini memang sama-sama satu rumpun, cuma kan terpecah-pecahnya ini yang kita coba kembalikan, kita coba sterilkan kembali dengan adanya gerakan Bajemper ini, gerakan kebudayaan ini. Ya. Sangat menarik ini gerakannya. Iya, jadi anak muda yang justru iya, yang menyatukan itu ya. Iya. Bagaimana sebagai golongan orang tua iya. Narasumber juga situ ya. Terima kasih Pak Prof. Jadi saya di sisi lain kadang di orang tua, kadang juga di anak muda. Jadi tapi alhamdulillah saya lihat adik-adik mungkin dari sisi itu dia jadikan saya jembatan juga. Jadi dari kepercayaan itu saya harus sambungkan dengan orang-orang tua. Jadi pada dasarnya orang-orang tua di Bajeng, termasuk Yayasan Balalumpuah Bajeng, sangat menyambut bagus ini gerakan ini. Jadi pada dasarnya kan pertama dia bertanya-tanya ada apa ini. Tapi saya jelaskan. Jadi karena dari penjelasan adik-adik semua saya jelaskan kembali, terbuka, akhirnya dia mengerti bahwa Pasere ini Gaukang telah diterangkan bahwa dalam satu rumpun itu memang harus, kita kan sudah istilahnya ada kotak-kotak dalam keluarga. Jadi dari kotak-kotak itu dengan Bajemper ini, dengan Pasere Gaukang, kita hilangkan kotak-kotak itu, bahwa kita satu darah, kita satu rumpun. Jangan sampai ada lagi kotak-kotak seperti itu. Jadi salah ke depan dari kami, dari yayasan termasuk lembaga adat Joli-Jolia sangat mendukung sekali dan siap membackup adik-adik dan generasi muda. Apalagi gerakan ini memang harus dibutuhkan kerjasama antara tua dan muda, termasuk beberapa tokoh, mungkin begitu. Ya. Guru semangat. Ya. Ya tadi itu ada sekat-sekat ya. Iya. Ya saya kira di mana-mana pasti terjadi sekat-sekat itu, dan syukurlah ini sudah mulai diurai sekat-sekat itu ya, dan syukur juga bisa jalan lagi upacara Juli-Juli ya kemarin Kelompuang yang berapa tahun lalu itu stop ya, Ya, tetap jalan. tetap jalan, tapi
tertutup ya, Ya karena COVID. karena COVID itu. Iya. Tapi pernah ada masa sebelum itu kita dapat konflik juga, ya, dapat konflik intern, masalah pusaka, masalah macam-macam gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan ini keluarga yang merasa memiliki budaya pusaka itu keluarga, terutama keluarga dan kita-kita ini semua masih bersatu, ya, bersatu untuk melestarikan Kalempuang ini. Nah, karena saya lihat kan cuma dibuka acara Kalempuang saja kan. Nah, ini syukur ada kegiatan-kegiatan yang diprakarsai pemuda-pemuda. Kedepannya itu sampai Desember ya. Sampai Desember. Desember. Kalau dari pihak yayasan apa ya rancangan ke depan? Kalau dari pihak yayasan, pertama-tama kita terus mensupport, artinya adik-adik tetap jalan dan kami tetap mendukung. Termasuk kalau bicara agenda dari yayasan, nanti kita akan lihat apa-apa langkah-langkah yang akan kami lakukan, termasuk pembenahan di Balak Lompo sendiri, termasuk situs Bung Barania, termasuk beberapa situs makam turunan raja-raja Bajeng. Mungkin suatu tugas yang perlu kita laksanakan, dan artinya semua itu perlu pembenahan. Jadi insya Allah ke depan yayasan akan coba menuju ke sana. Termasuk situs Bung Barania kayaknya sudah lama artinya belum tidak digarap begitu dan tidak terperhatikan. Mungkin atas bantuan adik-adik sanggar-sanggar lainnya atau organisasi lainnya, kita sama-sama, termasuk teman-temannya yang ada di atas, bisa bantu-bantu yayasan untuk pembenahan tersebut. Mungkin begitu. Iya, semua harus merasa memiliki dan bergotong royong. Ya, ini sebenarnya Bajeng ini kan tanggal 14 Agustus sudah mengibarkan merah putih itu ya. Lebih dulu dari tanggal 17 Agustus itu. Ini kan suatu hal yang luar biasa ya dalam sejarah pergerakan revolusi kemerdekaan NKRI. Nah, itu yang juga jadi bukan Bajeng saja, tapi ada sesuatu, dan di sana Bung Barania dan di sana juga Laskar Harimau Indonesia dibentuk, ya, di mana di situ antara lain Walter Mongisidi, ya, yang minta izin keluar dari Ganggawa itu, ya, di Pambajeng, membentuk kelaskaran justru di Bajeng ini kan. Nah, itu saya kira perlu masih banyak hal yang tugas-tugas yang harus dikerjakan. Nah, syukurlah sudah dimulai itu kerja-kerja itu, dan situs-situs saya kira perlu dilacak lagi, dan tentu saja harus dari dalam dulu ya. Kita bersatu dulu dari dalam untuk menghadapi. Ya, ada yang mengganjal juga saya ngelihat ini. Ya, kok bisa bertahan itu? Masa pandemi aja masih bisa kita mengadakan gitu kan. Nah, ini kan saya ngelihat komunitas-komunitas ini juga karena kecintaannya di mana-mana, bukan Bajeng saja ya, mana-mana itu bertahan, bahkan menderita kadang. Untuk membuat sebuah upacara atau sebuah event itu kan
mau tidak mau juga butuh pendanaan, ya. Nah, bagaimana metode pendanaan itu? Apa gotong royong atau apa atau sendiri-sendiri atau meminjam ya? Makasih. Jadi Gaukang Tobajing 14 Agustus mungkin telah kita katakan bahwa satu sejarah yang menjadi kebanggaan kami orang Bajing, di mana 14 itu kami sudah mengibarkan merah putih, menyatakan merdeka sebelum di Pegasan Timur 17 Agustus. Jadi informasi ini kami dapatkan dari radio perwira Jepang yang kebetulan itu ada di Limbung, yang bernama Fukushima. Dari informasi itu secara cepat dan cekat pemuda-pemuda Bajing dan tokoh-tokoh adat Bajing mempersiapkan kemerdekaan dan pengibaran bendera pada saat itu. Yang kedua, bahwa Laskar Lipang Bajing atau Lapris memang selama ini kita tidak ketahui bahwa asal berdirinya itu di Limbung, termasuk di Bung Barania. Jadi dari munculnya gerakan Muda Muhammadiyah menjadi gerakan Muda Bajing, menjadi cikal bakal berdirinya termasuk Harimau Putih. Jadi bicara tentang Gaukang yang kita bilang pendanaannya begitu, alhamdulillah kami dapatkan dari partisipasi keluarga dalam. Jadi keluarga-keluarga yang sudah berhasil, mereka-mereka yang menyumbang secara sukarela dan punya rasa bahwa dirinya orang Bajing, dari mereka-mereka itulah kami bisa melaksanakan hajat ini. Jadi alhamdulillah dari bantuan keluarga-keluarga sendiri, belum ada dari pihak pemerintah bis itu. Tapi bersyukur kalau ada pemerintah, ada niat baik juga dari mereka untuk membantu kami. Dan kami juga mengharap, dan kalau pun ada ya kami mengucapkan banyak terima kasih. Tapi kalau bicara pendanaan sementara dari pihak keluarga dan simpatisan keluarga begitu. Saya kira itu lebih sip ya daripada mengharap orang luar ya. Dan itu kan cuma 1 hari. Tapi ini yang 14 hari bagaimana? Kalau di Bajing Fair ini patungan juga lebih banyak, patungan dengan teman-teman pemuda yang sama disampaikan tadi oleh beliau yang sudah berhasil. Karena di Bajing itu dulunya ada organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Bajing. Jadi kakanda-kakanda ini yang sudah matang ini, yang sudah sukses, kita hubungi kembali. Kita hubungi kembali dengan wacana kita mau buat kegiatan seperti ini. Jadi alhamdulillah terkumpul sedikit demi sedikit, dan sampai saat ini pun kami tidak pernah kekurangan. Karena gerakan kebudayaan ini gerakan murni yang kita bangun dari hati kan. Niat kami dengan teman-teman ini memang murni, tidak ada tendensi-tendensi politik yang bahkan ada politikus-politikus yang mau masuk kita tolak. Ya, kita tolak dengan cara yang baik, karena memang ini kemurnian gerakan ini kita jaga. Sama halnya dengan kegiatan 14 Agustus kemarin ini, betul-betul bantuan full dari pemerintah, keluarga, baik dari individu atau atas nama lembaga apa. Ya, jadi alhamdulillah di Bajing ini sampai sekarang ini hampir tidak terjamah oleh pemerintah saat ini. Ya, status Bung Barania saat ini kita lihat, bahkan ada yang mengklaim ini luas tanahnya ini, ya mungkin itu jadi PR kami itu juga. Kita akan coba mendiskusikan dan bagaimana status tanah itu. Jadi kita harus selamatkan itu, ya, sesuai dengan
undang-undang kebudayaan kan, ya mungkin salah satunya itu yang harus kita jaga, dan dilindungi oleh undang-undang kebudayaan itu. Ya. Jadi saya lanjut lagi, Pak. Sempat tadi disebut Walter Mangonsidi dengan Laskar Harimau Indonesia. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ada sumurnya Walter Mangonsidi di desa Pak Bentingan. Ya, itu tidak terawat sampai sekarang. Ya, jadi mungkin teman-teman dari Sipaka tahu nanti bisa bersiar ke sana untuk melihat langsung sumur Walter Mangonsidi, karena konon katanya ketika penyerangan dari Belanda ini dengan peristiwa 40.000 ini, Walter Mangonsidi hijrah ke daerah Pak Bentengan dan ada rumahnya di situ. Ya. Dan ada sumur, saksi artefak sumurnya itu masih ada sampai sekarang dan masih dinikmati oleh warga setempat. Jadi mungkin itu. Itu rumahnya masih rumah kayu ya? Rumah kayu dulu katanya. Oh, tapi sekarang tinggal sumurnya yang ada. Iya. Jadi masyarakat itu masih mengabadikan namanya sumur Walter Mangonsidi. Di sana. Iya. Saya kira banyak situs yang Banyak belum. situs. Situs kalian data juga belum kita temukan. Banyak kuburan-kuburan raja juga belum. Nah ini mudah-mudahan ahli generasi, Iya. yang anak muda ke depan ini sudah bisa melacak lebih jauh. Kalau saya ada agenda, saya kira yang tertunda juga itu pencanangan titik apa tuh? Titik nol. Titik nol, Ya, ya. titik nol apa? Coba digambarkan tuh. Oh ya, jadi sejarah ini kan berkembang dengan sendirinya, dan secara pribadi saya meyakini titik nol pemuda untuk di Sulawesi Selatan itu di Bajing. Ya, karena setahu saya laskar pertama yang terbentuk di Sulawesi Selatan itu di Bajing. Yang awalnya adalah Laskar Pemberontak Muhammadiyah. Kemudian Laskar Pemberontak Muhammadiyah ini menjadi gerakan Muda Bajing dan Laskar Pemuda Bajing sampai Laskar Lipang Bajing. Terakhir Lapris, jadi gabungan dari semua laskar-laskar yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, itulah yang kami dengan teman-teman diskusikan bersama dan melihat ternyata di Bajing ini luar biasa sejarahnya. Iya, mulai dari pergerakan anak bunanya, kita lihat bahkan organisasi Islam termasuk Nahdlatul Ulama itu kami yakini bahwasanya di Bajing. Iya, di Bajing, dan itu yang coba kita diskusikan karena kita masih mencari literasi ini dengan diskusi silaturahmi dengan orang-orang tua, pencanangan titik nol pemuda Indonesia. Lokasinya sudah ada ya? Lokasi untuk sekarang karena di Bajing itu kan ada banyak tugu pahlawan. Ada Tugu Pahlawan Limbung Utara terletak di Desa Panciro. Ada Tugu Pahlawan Limbung. Sekarang Laskar Petran, kantor Laskar Petran itu ada tugu di sampingnya. Tugu Pahlawan. Jadi banyak tugu di Bajing, itu penanda bahwasanya ada peristiwa di tugu itu. Iya, yang pernah terjadi. Jadi rencananya kita akan buat semacam monumen. Itu rencana ke depannya. Monumen titik nol pemuda Indonesia. Itu lokasinya di Jalan Poros Limbun Takalar di sebelah kiri. Itu yang akan coba kita desain bagaimana monumen titik nol pemuda Indonesia ini bisa terwujud di Bajing. Karena ya sebagai bentuk rasa syukur sebagai warga pemuda Bajing ini, ya kita harus menghargai jasa-jasa pahlawan pejuang kami yang ada di Bajing. Karena di Bajing itu setahu saya dia tidak pernah tepuk dada. Dia tidak pernah tepuk dada bahwa saya yang memerdekakan ini, saya berjuang apa segala macam, tidak. Tapi dia lebih
Istilahnya kalau kita di Bajeng itu tunaki, tapi Tegin itu naik. Kita merendah, tapi tidak mau direndahkan. Ini mungkin itu lebih. Iya, ya. Memang karakter orang Bajeng dari dulu, masa kerajaan juga begitu. Tidak pernah, kalau masa damai dia tidak kelihatan dia itu, ya. Tapi ketika ada gejolak atau sebelum gejolak itu, dia yang paling depan. Betul. Ya, kalau dalam kita baca sejarah-sejarah, dengar sejarah Goa itu kan selalu ada tokoh-tokoh yang dari sana. Iya. Ya, dalam perang-perang maaf itu banyak selalu ya. Sampai ada Patah Pulau, Androng Guru itu kan luar biasa itu ya. Saya kira ini awal gerakan menyatukan setelah dipecah-pecah lagi wilayah kerajaan, dipecah jadi NKRI, jadi kabupaten, jadi kecamatan, dimekarkan lagi. Saya kira ini satu gerakan lain bagaimana menyatukan organisasi secara genetik dan adat masa lampau itu. Nah, ini banyak saya kira ya yang masih kerjaan terutama. Tapi itu bukan kebanggaan orang Bajeng saja, pemuda Bajeng, tapi kebanggaan kita bersama. Ya, pemuda dan dari Sulawesi, di mana kancah di sana, kemerdekaan, ya itu kan Mongin Sili yang bukan orang Makassar, ya, dan banyak sekali ya. Tapi dia lari ke Bajeng. Dari ke Bajeng, yang pimpinannya juga tuh Muhammad Syah itu kan Bugis, betul. yang pimpin dan bagaimana kenapa berkumpul? Laskar Wajo. Ya. Ada juga. Bersatu dan tadi sampai sekarang juga kelompok Muhammadiyah kuat di sana, perguruannya dan lain. NU juga kuat, jadi kita lihat juga artefak rumah-rumah juga semuanya dibangun, rumah-rumah kolonial kan masih ada ya, masih ada, jadi kantor-kantor sekarang. Itu semuanya sudah jadi objek-objek wisata kalau mau jadi ekonomi ya. Ya, ada yang psikolog mungkin ada harapan untuk ke depan melestarikan adat dan pusaka-pusaka. Karena ini saya lihat masih banyak ya, pusaka-pusaka belum satu. Baru tadi orang-orang gitu ya. Makasih Pak Prof. Jadi Gaukan Tu Bajing 14 Agustus memang artinya dari ritual dari dulu. Tapi pernah memang terpenting misalnya pada tahun sebelum 1445 yang pernah tidak dibuka. Mungkin ada satu peristiwa. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 mulai dibuka. Yang itu adalah ritual tahunan, menjadi ritual tahunan orang-orang tua sampai generasi berikutnya. Jadi bicara Bajeng yang dulu besar di Takalar, yang mungkin orang sudah tidak tahu apa sebenarnya apa itu Bajeng sebenarnya. Jadi Bajeng dulu menjadi pusat kerajaan Bajeng di waktu masih besar di Salaka. Jadi kebesaran Bajeng itu dengan batas-batas sebelah utara Jenek Berang, sebelah barat Laut Barombong, sebelah timur Gunung Bawah Karaeng, dan selatan Bantaeng. Jadi batas-batas kerajaan Bajeng itu memang dari dulu dan tertulis di data-data sejarah kami. Tapi kebesaran itu ada masanya. Jadi ada kebesaran, ada masa turun. Jadi pada selesai masa Karelowi Bajeng, Dato Baso Dempa Beta, setelah itu kemunduran kerajaan Bajeng mulai turun. Akhirnya kepemimpinan diambil oleh generasi-generasi para Karelowi yang disebut para pemangku, yang biasa dipanggil Itoa.
Itua artinya dituakan. Tua artinya itua, artinya tua. Jadi mereka-mereka itulah yang menjadi pemangku adat sebagai pemimpin orang-orang masyarakat Bajing. Cuma perlu digarisbawahi bahwa Bajing itu ada juga mengatakan masyarakat Bajing adalah masyarakat Polombangking. Cuma harus dipisahkan di sini antara masyarakat Polombangking dengan masyarakat Bajing yang ada ke Limbung. Jadi memang pada dasarnya mereka satu darah. Tapi di sini harus dibedakan bahwa yang tinggal di Polombangking adalah turunan cucu-cucu Karelo juga yang bermasab dari Galaram Malewang yang tinggal menjadi cikal bakal raja-raja Polombangking. Nah, sedangkan yang turun ke Limbung adalah cucu Karelo juga, tapi dari garis lain. Jadi tetap satu darah. Tapi masab itu bukan mengatakan bahwa Limbung juga adalah bagian dari Polombangking. Jadi beda di sini. Jadi harus juga dipahami bahwa satu darah tapi beda turunan, tapi tetap cucu Kareloy. Jadi Bajing di Limbung itu adalah masab yang menjaga atau membawa gaukang ini sampai sekarang tetap kami jaga. Dan kepercayaan itu yang dari nenek-nenek moyang turun sampai ke kami adalah harus memang kita jaga. Jadi mungkin ada namanya Kareloy, banyak versi-versi kita dengar sekarang bahwa siapa sebenarnya yang berhak ini dan tapi dalam hati kami bahwa gaukang itu pada dasarnya ada di Bajing, di Limbung, dan gaukang kerajaan Bajing ada di Limbung. Jadi dan itu adalah kebesaran kami orang Limbung, dan bukan cuma kami harus juga mengalirkan kepada mereka yang merasa dirinya cucu Karelo bahwa kebesaran mereka ada di Limbung dan mereka adalah bagian dari dia. Mungkin begitu. Depan untuk apa? Bajing dan pemuda ya. Kalau berbicara ke depan, kita sudah pikirkan Bajing ketika di tahun 2030. Ya. Kita coba bahwasanya kejayaan ini kan apa yang tertulis di Lontara ini itu akan kembali. Dan adanya gerakan apa seregaukangnya ini mau tidak mau harus di Bajing dimulai. Harus di Bajing dimulai. Ini sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai pemuda. Tanggung jawab kami sebagai pemuda untuk menyatukan ini kembali, mengembalikan kejayaan Goa ini harus dimulai dari Bajing. Jadi ini tugas tanggung jawab kami sebagai pemuda. Tentu ini tidaklah mudah yang kita pikirkan, tetapi dengan adanya spirit-spirit yang selama ini kita coba tanamkan dalam diri kita sebagai anak muda, sampai sekarang ini pun kami tidak pernah gentar, kami tidak semangat, tidak laksanakan kegiatan-kegiatan ini, karena ini di sisi lain ada spiritual yang mendorong kami ini untuk laksanakan kegiatan ini. Dan kami yakini bahwasanya kegiatan gerakan kebudayaan Androng Bajing PRI ini terlaksana. Alhamdulillah kita beberapa kali bahkan teman-teman ada yang bagaimana ini terlaksana sesuai dengan ini sudah perintah dan tidak boleh tidak dilaksanakan. Ini saya tidak menyebut siapa ini yang memerintahkan, tapi ini perintah. Tahun ini kita harus laksanakan. Tahun depan harus lebih meriah lagi sampai pada tahun-tahun selanjutnya. Karena kita coba rangkum dalam gerakan kebudayaan ini, kita mau jadikan Bajing ini sebagai epicentrum budaya, kiblat kebudayaan dari selatan ini kita coba di Bajing, karena sejarah yang tertulis itu luar biasa. Ada 40 titik-titik ini dan ada situs-situs. Ini menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang
sesuatu yang jarang kita temui. Bahkan di daerah lain itu tidak ada yang seperti ini. Di Bajeng ini punya kebesaran itu. Dan kita perlahan kita akan coba kembalikan kejayaan ini dengan tema Pasar Rego Ngari Bajeng. Tahap 1, tahap 2 sampai betul-betul menyatu ini 40 rantau yang ada di Bajeng. Saya kira itu. Unjuk gitu Bajeng. Unjuk itu Oh, Bajeng. gitu Bajeng. Mungkin pernyataan terakhir dan psikolog dulu. Ada pesan-pesan terakhir untuk Iya, terima kasih. Mungkin dalam hari ini cuma berpesan kepada keluarga besar bahwa kejayaan Bajeng mari kita ingat kembali. Jangan kita lupakan jasa-jasa para leluhur-leluhur kita yang telah besar. Akhirnya kalau kita mau besar, besarkan leluhur kita, besarkan orang tua kita. Artinya kita tidak akan bisa besar tanpa doa dari orang tua. Orang tua adalah orang tua dan hanya leluhur. Mereka adalah orang-orang besar. Bagaimana kita bisa besar kalau melupakan mereka? Jadi ke depan mungkin keluarga besar, mari kita satukan niat baik kita menjaga budaya leluhur kita. Jangan saling berpisah, jangan saling memasang ego, saling mencurigai. Jadi lupakan semua, mari kita sama-sama sekeluarga satukan jalan kita untuk masa depan Bajeng. Yang kedua buat pemerintah, termasuk para tokoh-tokoh Bajeng yang sudah kiprah di pemerintahan, jangan lupakan tanahmu, jangan lupakan leluhurmu. Besarkan dan jaga kampungmu dan leluhurmu. Begitu. Terima kasih. Pak Wahdi, ya. Ya. Sama yang disampaikan oleh beliau. Tentu dalam konteks pemuda ya, tugas kami ini sangat panjang dan harapannya saya mengajak teman-teman khususnya anak muda di Bajeng, ayo kita sama-sama gerakan niat yang mulia ini, gerakan kebudayaan ini kita sama-sama laksanakan, dan kita mengambil hikmah di balik itu, di balik gerakan ini. Bahwasanya kita harus bangga jadi orang Bajeng karena rekonsiliator kemerdekaan itu di Bajeng. Terima kasih. Guru semangat. Iya, demikian kita bincang tentang apa Sere Gaukang, menyatukan gerakan kebudayaan yang telah baru saja dilaksanakan di Bajeng Festival dan masih berlanjut. Kita dapat bincang tadi, kita dapat memetik beberapa hikmah bahwa bagaimana kecintaan itu dengan kecintaan dan kerjasama bergotong royong kita bisa melakukan apapun halangan, pasti kita ada mengatasinya. Dan yang membanggakan lagi bagaimana pemuda-pemuda Bajeng muncul lagi di saat-saat kita krisis kebudayaan. Dari Bajeng memulai gerakan kebudayaan. Guru semangat, salam Pancasila.